Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Estananda Faunia Rahmawati dengan NIM 2543171, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video ini, saya akan membahas tentang motivasi dan prinsip-prinsip dalam motivasi. Pertama, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan. Secara umum, motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Malayu, motivasi adalah dorongan yang memberikan energi penggerak sehingga seseorang mau bekerja sama secara efektif dan berusaha mencapai keputusan dalam konteks belajar maupun bekerja. Motivasi tampak melalui minat, konsentrasi, dan ketekunan. Motivasi juga merupakan dorongan psikologis baik yang disadari maupun tidak, yang mendorong individu melakukan tindakan tertentu. Dorongan ini berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan luar, dan kekuatannya terlihat dari keteguhan seseorang dalam menghadapi hambatan demi mencapai tujuan bersama. Beberapa ahli mendefinisikan motivasi dengan sudut pandang berbeda. Seperti Samsudin menyebut motivasi sebagai proses pemberian dorongan dari luar agar individu melaksanakan tugas. Sedangkan Mangkunegara menjelaskan bahwa motivasi terbentuk dari sikap positif terhadap situasi kerja yang mendorong pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu, Robin dan George menekankan bahwa motivasi berkaitan dengan intensitas, arahan, dan ketekunan usaha seseorang dalam mencapai tujuan. Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah respon individu yang menimbulkan perubahan energi dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, tujuan motivasi. Tujuan utama motivasi adalah mendorong individu atau kelompok untuk bertindak, untuk mengarahkan tindakan tersebut menuju tujuan yang diinginkan serta memberikan energi dan daya tahan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Motivasi sangat penting dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun dunia kerja karena berperan sebagai pendorong keberhasilan. Ketiga, jenis dan metode motivasi. Berdasarkan sumbernya, motivasi dibagi menjadi dua jenis. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang seperti keinginan untuk berprestasi atau tanggung jawab. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar individu, misalnya pujian, penghargaan, atau insentif. Sedangkan berdasarkan caranya, metode motivasi terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada individu, misalnya melalui penghargaan atau insentif. Sementara metode tidak langsung diberikan dalam bentuk fasilitas, lingkungan kerja yang nyaman, atau kebijakan tertentu yang dapat meningkatkan semangat kerja. Keempat, model-model motivasi. Terdapat 3 model motivasi utama. Pertama, model tradisional yang menekankan pemberian insentif berupa uang atau barang sebagai dorongan utama kinerja. Kedua, model hubungan manusia yang menekankan pemenuhan kebutuhan sosial dan psikologis karyawan agar mereka merasa dihargai dan penting. Ketiga, model sumber daya manusia yang melihat bahwa karyawan termotivasi oleh banyak faktor, termasuk kebutuhan akan berprestasi dan pekerjaan yang bermakna. Kelima, prinsip dasar motivasi kerja. Dalam konteks motivasi kerja, teori harapan Viktor Frankl menekankan bahwa motivasi dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil. Seseorang akan termotivasi jika ia percaya bahwa usahanya akan berhasil di kinerja yang baik dan bahwa hasil yang bernilai baginya. Penerapan teori ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pemberian tunjangan kerja bagi pegawai, pengembangan model pembelajaran berbasis proyek di sekolah, serta penerapan tata kelola usaha yang transparan dan akuntabel.
Dengan menyelaraskan harapan individu dan hasil ingin dicapai, motivasi dan kinerja dapat ditingkatkan secara optimal. Dengan memahami konsep motivasi secara menyeluruh, baik dari sisi teori maupun penerapannya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang lebih kondusif, efektif, dan bermakna. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.